Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Semangat pagi Gerakan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro Kecil. Bertemu dengan saya, Noni Paningsi, Fasilitator Koperasi dan Pendamping UMKM. Kali ini kita membicarakan tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. Yuk, mari kita perhatikan materi berikut ini. Adapun yang menjadi dasar hukum daripada kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 nih yang terbaru tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nanti kita bahas setelah ini beberapa perubahan daripada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Kemudian undang-undang sektor terkait lainnya seperti perindustrian, perdagangan, jaminan produk halal, jalan, penanaman modal, dan lainnya. Mari kita masuki pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ada 5 perubahan dan 1 penambahan. Yang berubah itu pasal berapa aja? Pasal 6 tentang pembentukan koperasi, pasal 17 ayat 2 di penjelasannya tentang buku daftar anggota. Kemudian pasal 21 tentang perangkat anggota organisasi koperasi, kemudian pasal 22 tentang pelaksanaan rapat anggota, kemudian pasal 43 ayat 2 itu tentang usaha koperasi, dan kemudian penambahannya di pasal 44A tentang pelaksanaan koperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Yuk kita bahas satu-satu dulu, tapi saya hanya singkat-singkat saja. Yang pertama itu tentang pasal 6 pembentukan koperasi. Dulunya koperasi primer itu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini mempermudah untuk masyarakat membentuk koperasi. Koperasi primer itu pada pasal 6 itu perubahannya menjadi dibentuk paling sedikit itu oleh 9 orang. Kemudian pasal 17-nya ayat 2 tentang buku daftar anggota. Kalau di tahun 1992 di Undang-Undang Nomor 25 itu ada yang namanya buku 16 buku koperasi, dan biasanya itu buku daftar anggota itu hanya dilakukan secara manual, tertulis, dan offline. Dan sekarang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, buku ada di penjelasan pasal 17 ayat 2 itu bahwasannya buku daftar anggota itu bisa dilakukan juga secara elektronik. Nah, itu dia kemudahan yang luar biasa yang kita dapat. Kemudian pasal 21 tentang perangkat organisasi koperasi. Pada perangkat organisasi koperasi ini ada penambahan karena dia berbasis syariah, yaitu Dewan Pengawas Koperasi. Itu di ketentuan pasal 21 itu wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ya, kemudian di pasal 22 tentang pelaksanaan rapat anggota. Dulunya tidak mengenal kata daring. Dia harus offline, tatap muka, dan sistemnya perwakilan kalau dia lebih dari 500 orang. Nah, sekarang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini dibolehkan dilakukan secara daring dan luring. Jadi tidak ada alasan bagi gerakan koperasi untuk tidak melaksanakan RAT, ya, rapat anggota. Kemudian pasal 43 ayat 2 tentang usaha koperasi. Usaha koperasi ini itu bisa dilaksanakan secara tunggal usaha dan serba usaha.
Tetapi tetap saja dengan koperasi simpan pinjam itu hanya boleh melakukan satu, yaitu jenisnya pembiayaan. Ya, itu harus diingat ya. Kemudian pasal 44A penambahannya. Di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu belum dikatakan secara tegas tentang koperasi yang berdasarkan prinsip syariah. Di undang-undang ini sudah diakuin secara syariah. Nah, jadi kita lihat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, betapa banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam pembentukan koperasi, dalam pengelolaan manajemen dan lainnya. Apalagi pada saat pelaksanaan rapat anggotanya. Ingat, rapat anggota merupakan kewajiban daripada pengurus ya. Itu harus dilaksanakan. Minimal setahun sekali atau lebih dikenal dengan rapat anggota tahunan. Baik, kita masuki slide berikutnya. Kemudian lahirlah PP nomor 7 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ada beberapa kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi pada PP Nomor 7 Tahun 2021 itu untuk koperasi ya. Yang pertama itu Badan Hukum Koperasi, yang kedua tentang kegiatan usaha koperasi, yang ketiga tentang perlindungan koperasi, yang keempat tentang pemberdayaan koperasi, dan yang kelima tentang kebijakan pengembangan koperasi di sektor-sektor tertentu. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang Badan Hukum Koperasi. Itu kemudahan sudah seperti yang sudah dijabarkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Paling sedikit itu pendirian koperasi primer itu oleh 9 orang. Kemudian rapat pendirian itu bisa dilakukan secara daring dan luring. Dan hasil rapat pendirian itu dibuktikan dengan notulen berita acara yang ditandatangani pimpinan sidang. Pelaporan rapat anggota dapat dilakukan secara elektronik. Dan kemudian kewajiban penyampaian laporan berkala sewaktu-waktu bagi koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan usaha simpan pinjam syariah itu bisa dilakukan secara elektronik ya, dengan aplikasi. Nah, pada rapat pendirian itu ditandatangani, tanda tangannya boleh juga secara elektronik karena bisa dilakukan secara daring. Iya, benar. Baik, yang kedua, kegiatan usaha koperasi. Pertama, kegiatan usaha itu dilakukan tujuannya untuk meningkatkan usaha kesejahteraan anggota yang dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Yang kedua, kelebihan kemampuan dapat digunakan untuk menarik minat masyarakat yang non-anggota menjadi anggota koperasi. Jadi di sini kelebihan kemampuan dapat digunakan untuk melayani masyarakat yang non-anggota agar menarik minatnya menjadi anggota koperasi. Ya. Kemudian yang ketiga, koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan melaksanakan prinsip syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal yang pelaporan pelaksanaannya itu tetap pada Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia. Kemudian kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kelima, koperasi syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah ya. Jadi atau lebih dikenal dengan DPS dan yang sudah tersertifikasi. Kemudian Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas Dewan Pengawas Syariah pada koperasi syariah. Oke, mari kita masuki yang selanjutnya. Yang ketiga, perlindungan koperasi. Pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk melindungi koperasi. Yang pertama, menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Yang kedua,
pemerintah dan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, dapat mengupayakan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu. Antara lain restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan bantuan dalam bentuk lainnya. Baik, kita masuki yang keempat, pemberdayaan koperasi. Pemberdayaan koperasi itu ada beberapa. Yang pertama kita bahas tentang pemberdayaan koperasi, tentang program kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi melalui penumbuhan iklim usaha, melalui penetapan kebijakan dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi. Jadi tentang kelembagaan tadi begitu banyaknya yang dipermudah, termasuk tentang badan hukumnya. Produksinya juga demikian, perizinan itu sangat dimudahkan, pemasaran juga demikian. Koperasi merupakan badan usaha yang sama dengan perusahaan lainnya. Kemudian tentang keuangan, boleh kita pemerintah juga mengadakan aplikasi untuk pembukuan terhadap koperasi. Kemudian inovasi dan teknologi lainnya, termasuk keterlibatan daripada koperasi menjadi rantai pasok bagi UMKM. Kemudian pemberdayaan koperasi itu dilihat dengan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaannya yang dilakukan secara terpadu. Penyediaan alokasi dalam APBN, APBD, sumber lain yang sah. Dalam hal ini, beberapa kegiatan pemerintah baik dari pusat sampai dengan daerah itu bisa menggunakan jasa koperasi. Dalam hal ini koperasi bisa terkait untuk barang jasa ya, 40% itu memang disiapkan untuk koperasi dan UMKM. Nah, jadi bagi koperasi siapkanlah segala hal terkait untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan ya, termasuk izin-izinnya dan lain-lainnya. Kemudian apalagi pelaporan oleh Pemda kepada pemerintah pusat untuk program yang dibiayai DAK dan DEKON. Jadi untuk Riau sendiri, alhamdulillah kita memang kebagian dana DAK untuk peningkatan SDM bagi gerakan koperasi. Jadi dengan dana DAK ya, jangan dana DAK. Sehingga pelaporan itu wajib dari Pemda yang menerima dana DAK itu kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pelaporan bahwasannya kegiatan DAK untuk koperasi sudah berjalan. Oke, kita masuki yang selanjutnya. Baik, yang kelima, kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu. Yang pertama, sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah bekerja sama dengan koperasi perikanan sebagai penyelenggara tempat pelelangan ikan. Jadi koperasi bisa bekerja sama dengan masyarakat atau nelayan lainnya kalau dapat direkrut sebagai anggota koperasi untuk menyelenggarakan tempat pelelangan hasil tangkap ikan mereka. Yang kedua, sektor perairan pelabuhan. Nah, di sini ada yang sering kita kenal dengan koperasi tenaga kerja bongkar muat. Jadi, koperasi bisa bertindak untuk mengambil jasa bongkar muat kapal, ya. Di situ kebijakan daripada pengembangan koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan. Yang ketiga, di sektor perdagangan. Pemberian kesempatan berusaha bagi koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal. Kalau sekarang itu ada program dari pemerintah itu namanya SIDT, Sistem Informasi Data Tunggal. Baik koperasi maupun UMKM harus masuk ke sistem ini untuk terrekod sampai ke pusat. Karena di sistem data informasi tunggal ini bagi koperasi dan UMKM digunakan dari berbagai kementerian.
ya. Kita juga bekerja sama, kementerian juga bekerja sama tentang data ini dengan Badan Statistik. Kemudian di sektor pertanian, itu pengembangan bisnis koperasi, petani model koperasi. Sudah banyak sekarang ini sudah dilaksanakan secara nyata, bahwasannya ada juga beberapa percontohan koperasi petani menjadi model koperasi dengan sistemnya mereka. Demikian materi hari ini terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang kita bahas kali ini adalah koperasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian turunannya di PP Nomor 7 Tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video pembelajaran dari kami UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.